Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tayyib ayuha ikhwas sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya. Semoga antum masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa ikut serta dalam pelajaran daring yang Ustadz bawakan ini, yakni materi Al-Khat untuk kelas 7 ya. Hari ini adalah hari ujian praktek bagi anak kelas 7 di materi Al-Khat ya. Jadi tidak ada yang namanya hari ini menulis kaidah lagi ya, menulis kaidah huruf hijaiyah. Kemarin terakhir kita sudah masuk ke huruf kaf dan lam. Kaf dan lam itu yang terakhir ya. Hari ini adalah ujian praktek, maka tidak ada penambahan materi ya atau menyambung pelajaran. Namun hari ini adalah hari di mana Ustadz ingin melihat hasil dari apa yang udah Ustadz ajarkan ke antum sekalian. Ya, silakan disimak baik-baik apa yang akan Ustadz sampaikan. Karena nanti kalau setelah ini masih ada yang belum paham apa yang Ustadz sampaikan dari pelajaran Al-Khat di hari ini, ya, maka nanti kemungkinan tidak ada nilai atau kurang nilainya. Maka simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan di pengarahan dari ujian Al-Khat untuk ujian praktek. Nah, untuk ujian praktek seperti yang antum sudah lihat di layar di pagi hari ini ya, ini adalah ayat Al-Quran yang Ustadz ingin dari antum semuanya untuk menuliskannya di kertas HVS ya, di kertas HPS atau di kertas HVS seperti yang antum lihat di sini. Ini Ustadz menulisnya dengan kertas HVS ya. Antum menuliskan ayat ini cukup sekali saja, cukup sekali saja, tidak perlu 2, 3 atau 10, nggak perlu, cukup tulis sekali saja. Namun dalam menulis ayat yang sekali ini saja, ayat yang satu ini saja ya, ini yang akan Ustadz nilai pertama, dengarkan baik-baik, adalah tulisan antum. Perhatikan apa maksud dari tulisannya. Tulisan antum harus bagus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tulisannya harus menggunakan pulpen Al-Khat. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya masih ada yang menulis dengan pulpen biasa atau pensil biasa, masih Ustadz toleransi, maka untuk ujian ini tidak akan Ustadz toleransi bagi siapa yang menulis latihan atau ujian praktek ini, menulis Al-Khat ini atau ayat ini dengan pulpen biasa. Itu nggak akan Ustadz nilai. Tidak akan Ustadz nilai apa yang antum tulis kalau menggunakan pensil ataupun pena biasa, karena yang akan dinilai adalah tulisan antum tebal tipisnya. Sementara kalau menulis pakai pensil dan pakai pulpen tidak akan terlihat tebal tipisnya. Maka nanti kalau masih ada yang mengirim ya tulisannya, latihan atau ujian praktek Al-Khatnya ini dengan pulpen atau pensil yang biasa, tidak menggunakan pena kaligrafi seperti yang biasa Ustadz biasa tulis ya, menggunakan pulpen tersebut, maka jangan salahkan Ustadz nanti kalau nilainya nggak ada. Itu yang pertama ya. Yang Ustadz ulangi sekali lagi, untuk ujian praktek materi Al-Khat harus ditulis dengan pulpen kaligrafi, harus ditulis dengan menggunakan pulpen kaligrafi ya. Ukurannya adalah 2.0. Dengar baik-baik, ukurannya adalah 2.0. Jadi sampai di terakhir pertemuan itu masih ada yang menuliskan pelajaran
al-khot ya tugasnya dengan menggunakan pensil dan pulpen biasa, itu masih Ustaz maklumi. Tapi untuk kali ini ujian praktek tidak ada lagi toleransi bagi yang menulis kaligrafi dengan pulpen dan pensil, maka itu nggak akan Ustaz nilai. Harus dengan pulpen al-khot sehingga kelihatan dia menguasai kaidahnya atau tidak. Itu yang pertama dari segi penulisan. Kemudian dari sisi yang kedua untuk segi penulisan adalah kesesuaian huruf yang ditulis dengan kaidah-kaidah khot naskhi yang sudah Ustaz ajarkan sebelum-sebelumnya. Maka meskipun antum menulisnya dengan pulpen kaligrafi, namun kalau misalnya tulisan antum itu tebal tipisnya salah, maka nilainya akan kurang. Nilainya kurang kalau dia menggunakan pulpen kaligrafi namun tulisannya tidak sesuai dengan kaidah, nilainya kurang, tapi masih ada nilai. Namun bila poin yang pertama tadi, ya poin 1A, di mana tadi Ustadz mengharuskan semuanya menulis dengan pulpen kaligrafi, kalau itu dilanggar, artinya dia masih menulis kaligrafinya dengan pulpen biasa atau pensil biasa, itu tidak ada nilai sama sekali, tidak akan Ustadz nilai. Ya, diperhatikan ini, tidak ada alasan Ustadz di tempat anak nggak ada, harus ada. Kalau tidak ada juga, bagaimana caranya supaya tulisannya itu bisa sebaik mungkin, bisa tebal tipisnya nampak. Makanya Ustaz bilang harus ada pulpennya. Ya, ini nggak bisa Ustaz toleransi lagi karena masih banyak yang mengumpulkan tulisannya dengan sembarangan. Artinya tulisannya masih aut-autan, kemudian tulisannya juga masih menggunakan pulpen biasa sehingga tidak terlihat tebal tipis tulisannya. Ya, itu poin yang pertama, yaitu yang poin pertama, yang poin 1A, yaitu wajib menulis dengan pena kaligrafi, kemudian kesesuaian tulisan dengan kaidah khot naskhi. Nah, poin yang kedua yaitu kerapian dan kebersihan tulisan. Kerapian dan kebersihan tulisan. Ya, maka selain nanti kalau misalnya tulisan antum itu bagus, rapi, itu akan semakin menambah nilai dari tulisan antum. Walaupun misalnya tulisan antum itu mungkin tidak terlalu bagus atau tidak terlalu sesuai dengan kaidah apa yang sudah Ustaz ajarkan, namun tulisannya itu bersih dan rapi, maka penilaiannya akan bertambah. Adapun kalau misalnya tulisannya sudahlah tidak bagus, kemudian tulisannya tidak rapi, kemudian kotor, maka nilainya akan rendah. Nilainya akan rendah. Ya. Maka diperhatikan baik-baik poin yang Ustaz sampaikan tadi, wajib menulis dengan pena kaligrafi, kemudian menuliskan ayat yang ada antum lihat ini dengan kaidah penulisan huruf hijaiyah yang baik seperti yang Ustaz ajarkan kepada antum. Kemudian yang satu lagi adalah kerapian dan kebersihan tulisannya. Ya, semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bisa dipahami dengan baik dan dapat diindahkan. Ya, semoga nilai antum nanti juga bagus insyaallah. Ya, saya tutup hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.